Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak, Ibu, dan saudara-saudara pendengar channel YouTube PDKT, Podcast Dakwah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Trenggalek. Saya Hani Husnawati, penyuluh agama KUA Kecamatan Karangan, yang akan memandu podcast pada kesempatan kali ini. Saya tidak sendiri, saya sudah bersama di samping saya bersama Ibu Hajah DRA Siti Aisyah. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya Ibu? Pada kesempatan kali ini Bunda Aisyah mau menyampaikan materi yang sangat menarik dengan tema manusia dan harta. Monggo Bu Aisyah. Tema manusia harta ya. Mengapa kita ambil tema ini? Karena hampir semuanya suka harta. Betul. Jadi sebenarnya mau harta itu. Bahkan karena harta orang bisa rela segala-galanya ya. Bahkan boleh merelakan nyawanya, merelakan kehormatannya demi harta. Ya, ini memang nari manusia ya, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ali Imran ya 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatil muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Inna fi dzalika mata'ul hayatud dunya ya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Artinya bahasanya dihiasi manusia itu ya, yaitu dari kesenangan pada syahwat yang diinginkannya wanita-wanita ya, kemudian banin anak-anak ya, kemudian juga kantor itu harta benda yang bertumpuk-tumpuk ya, dari emas, perak ya, dari kuda pilihan ya, bisa juga dari peternak itu ya, peternakan yang banyak, kemudian juga dari tanaman sawah hadang yang luas itu juga bagian dari manusia ya. Jadi dijelaskan oleh Quran zalika mataul hayatid dunya, bahwa itu adalah kesenangan di dunia. Dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang sangat baik seperti itu. Jadi memang secara naluri manusia itu memang ya diimimi dengan harta sama Allah. Jadi memang bumi ini kan semuanya kan Allah diciptakan untuk manusia nggih. Jadi ya waladi khalaq adalah Allah yang menciptakan ya. Waladi khalaqal mafis arti jami'ah. Jadi yang menciptakan semuanya di dunia adalah untuk manusia semuanya ya, dan itu keindahan itu memang bagian untuk manusia. Cuma bagaimana kita manusia menyikapinya dengan benar dan tepat, sehingga dengan harta itu kita menjadi selamat, dengan harta kita menjadi bahagia, dengan harta kita menjadi ya utamanya dunia akhirat ya, seperti itu, kita menjadi bagian dunia akhirat seperti itu ya. Okay. Bu Aisyah sebagai penyuluh senior ya, di kantor Kementerian Agama, bagaimana cara kita menyikapi untuk tidak cinta dunia terlalu dalam seperti itu ya Bu Aisyah? Bagaimana Bu Aisyah tanggapannya? Ya begini ya, kalau kita melihat di dalam Al-Quran itu ya, bahwa kita menyikapi harta secara proporsional ya. Kita harus paham bahasanya pertama, harta itu adalah merupakan anugerah Allah. Anugerah kepada kita. Kita harus ingat ketika kita manusia itu lahir ya, dia itu kan tidak punya apa-apa, tidak bawa apa-apa. Gitu. Bahkan selembar kain pun tidak ada. Ya, selanjutnya kemudian itu kita kalau kita kemudian langsung saja kita lihat sekarang kita punya apa? Apa-apa punya. Apa-apa punya kan? Bahkan kita tidak sampai menghitung ya. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi apa-apa punya. Jadi jadi kalau mau menghitung, kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sayang banyak tadi itu berarti semua adalah dari Allah ya, termasuk harta tadi yaitu. Dan maka kalau ini harus kita syukuri ya, apapun yang diberikan Allah yang terbaik ya. Dan itu kita syukuri, dengan bersyukur nanti akan tambahan yang ada menjadi nikmat kan. Jadi syukur itu sebagai pembuka nikmat berikutnya seperti itu. Tapi kalau kita dengan diberi itu kita tidak syukur ya, kita masih kurang, kok hanya gini nanti akhirnya malah tidak jadi bahagia, malah mungkin jadi gelisah, bahkan akan hilang dari tangan kita kan seperti itu. Jadi kita harus syukuri apapun itu brand Allah, kita syukuri ya, nanti akan menjadi nikmat
dan membuka nikmat yang lain seperti itu. Ya. Jadi seperti yang ada di firman Allah ya. Ya. Barang siapa yang mensyukuri, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan barang siapa yang bersyukur maka akan ditambah lagi nikmatnya. Dan barang siapa yang ingkar, siksa Allah itu sangat pedih. Seperti itu ya Mbak Isya. Jadi hanya dua opsi kita tuh, ketika kita tuh mendapat sesuatu yang menyenangkan, baik itu ya terutama harta ya, itu kita bersyukur. Jadi ada dua, syukur atau kufur. Lah syukur nanti tambah, tapi kalau kufur nanti malah berkurang. Ya atau malah hilang, pedih gitu. Hilang seperti itu. Itu jadinya nanti di akhirat ya tadi siksaan pedih tadi. Jadi ada, makanya syukur saja itu ya. Dan kadang orang gimana kita bersyukur ya. Paling kita tuh bersyukur gimana, kita harus melihat ke bawah. Betul. Ya, kalau kita undang ya kita melihat ke atas, kan ya enggak akan ada habisnya. Terus ini malah namanya nafsu terus merasa kurang. Tapi kita melihat oh alhamdulillah ya saya masih lebih dari mereka. Sehingga kita akan bersyukur dan baru kita akan bahagia kalau kita sudah bersyukur. Berapapun harta yang kita miliki, saya sudah mungkin berjajar mobil, rumah mungkin berderet-deret rumah kita ya. Tapi kalau kita tidak bersyukur, tidak akan bahagia. Betul. Ya, jadi gitu. Memang secara teori bersyukur, kata-kata syukur, ikhlas seperti itu mudah diucapkan ya. Tapi butuh proses untuk mencapai rasa syukur, rasa nikmat. Bagaimana cara mensyukuri nikmat Allah itu? Bagaimana menurut Bu Aisyah menumbuhkan rasa syukur bagi kalangan muda? Kan sekarang banyak generasi Gen Z itu ya, zaman now atau kaum milenial gampang putus asa, tidak bersyukur. Jadi kan seperti itu Bu Aisyah, bagaimana cara menumbuhkannya? Kita tuh manusia yang lemah ya. Kita tuh tanpa Allah bukan siapa-siapa. Tanpa kita tidak bisa apa-apa. Coba tuh kalau tadi pagi kamu yang bangun siapa? Coba apa dia bangun sendiri? Ya, pakai air juga ada sendiri. Itu yang bangun adalah Allah. Tanpa Allah kita tidak bisa berhaus sendiri. Bahkan coba yang membayarkan ini kan Allah juga kan. Bagi harta kita dapat harta, dapat mungkin dapat uang ya dari orang tua kita, dari saudara teman, itu sudah dari Allah pada dasarnya. Lewatnya orang tua, lewatnya teman seperti itu. Dan namanya harta ini sudah Allah, rezeki harta itu nih Allah sudah dijatah sama manusia. Jadi kata Allah, fisama irizku wa matu'adun, di langit itu sudah rezeki kamu ya, dan apa yang dijanjikan sudah ada. Mungkin bahkan kita masih di perut ibu loh ya, udah si anak nanti rezekinya sekian ya seperti itu sudah tentukan itu ketika kita masih dalam perut ibu umur 14 ya umur 120 hari 4 bulan ya itu kan sudah tentukan itu. Jadi kita masalah harta sebenarnya tidak perlu begitu risau gitu ya karena sudah jamin. Cuma kita cari juga, jangan kita kan aja diam-diam, tidak mungkin jatuh lagi dan terbuk itu nggak mungkin. Ya kita cari gimana cara kita kan seperti itu. Makanya juga kita sementari harta yang disyukuri kan maknanya besar lagi gitu seperti itu ya. Jadi harta itu memang titipan Allah yang memberikan Allah, mungkin lewat perantara manusia bisa diberikan kepada seseorang. Kemudian harta itu juga tertakar, tidak mungkin tertukar seperti itu nggak Bu Aisyah? Sudah ditentukan takarannya. Sama takarannya gelas ya sak gelas gitu ya. Satu tembo ya sak tembo seperti itu nggih Bu Aisyah. Jadi tidak usah risau tentang hal itu. Terus bagaimana kita menyikapi nggih seperti itu? Banyaknya rasa syukur, tengok bawah seperti itu. Ya biar bersyukur ya itu tengok bawah. Jadi kita akan merasa bersyukur karena mau melihat ke bawahnya. Siapa saja lebih dari yang lain seperti itu. Kemudian juga jangan lupa juga harta ini juga amanah. Betul. Jadi selain itu juga anugerah juga amanah. Hanya barang titipan. Ya, kita bukan mungkin kita bisa mengklaim bahwa ini milik saya, ya ini motor saya, ya dengan mungkin rumah saya, ya, rumah saya, ya itu ini sawah saya. Tapi itu kan hanya kita titipan. Hanya sekedar apa ya hak pakai ya, maksudnya hak pakai, bukan milik mutlak, bukan. Kita hak pakai saja. Makanya selama kita diberi hak pakai ini sebenarnya manfaatkan, jangan sampai nanti hilang begitu saja. Makanya Nabi itu mengatakan gini ya, apa? Manusia itu mengatakan bendaku hartaku. Padahal bukan hartanya kecuali 3 ya. Apa? Yang pertama itu yang dia makan sehingga itu
ya ke belakang kan, Betul. habis itu. Kalau yang kita pakai ini nanti lapuk, Pakaian, iya, iya. kan jadi kan lapuk lah jadi gombal itu nggih. Biar apa yang kita berikan itu yang kita berikan kebaikan yang akan menjadi manfaat dan itu yang milik kita. Seperti itu. Jadi Ya. terbiasa nggih. Ya. Kalau kita menganggap semua harta ini titipan, ketika kehilangan kan betul terlalu difikirkan, tidak terlalu disesali. Jatai kan Nggih. gitu. Jadi berlakulah seperti kang parkir Ya, seperti itu. kang parkir kan gitu. Jadi kang parkir itu ketika berdatangan kendaraan banyak, tapi ketika si pemilik mau mengambil, ya senyum-senyum enjoy saja, saja, iya, karena nggak merasa masalah. bukan miliknya. Iya. Jadi ketika kita mengklaim ini milik saya, malah tersiksa nggih Mbak Isa kalau Iya, di malah konteks ini. digegembem, digenggam Digegem. erat. Ya. Nggih, kalau Malah kita sakit. sudah pasrahkan semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah, itu lebih enjoy dalam hidup. Iya, Mau mek kita- gurti titipan. Bahkan speakeran saja ya, kita speakeran Iya. saja nanti harus kita berbagi sehingga semuanya menerima sesuai Iya. haknya masing-masing seperti Iya. itu ya. Jadi memang itu sebagai amanah yang artinya juga harus kita pertanggungjawabkan. Iya. Bukan kita bikin milik saya, ini pun bukan berarti kita harus semau gue kita lakukan untuk apa aja karena milik saya kemudian kita pakai semau-maunya tidak bisa. Iya. Karena amanah akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Bahkan 2 pertanyaan nanti akhirat ini. Betul. Nanti dalam hadis katakan bahwa nanti di akhirat itu kaki tidak akan bergerak kecuali ada ditanya 4 perkara. Yang pertama nanti tentang apa? Umurnya untuk apa hartanya, saja. Kemudian tentang jasmaninya ini tangan kaki untuk apa saja. Tentang masa mudanya, ilmunya dan apa iya. yang sudah dilaksanakan apa punya ilmu apa sekedar untuk apa gaminteri itu memang diamalkan seperti itu. Makanya kan ilmu yang tidak berguna seperti itu jadi pohon tidak berguna ya itu. Jadi juga yang terakhir ada harta. Harta malah 2 kali ini pertanyaannya. wah, Dari mana dan kemana? oke. Dari mana asalnya terus kemana pembelanjaannya, Iya, seperti itu. Jadi dua pertanyaan. Dari mana kemana? Makanya paling lama. Karena nanti katanya itu kalau hari kiamat nanti yang paling lama itu yang kaya-kaya paling lama nih hisabnya ya. Orang yang miskin cepat nanti hisabnya karena tidak banyak ditanyakan. Gitu ya. Kalau berbicara tentang manusia dan juga harta benda ya, erat kaitannya sering disebut dengan ada kaitannya dalam konteks rezeki seperti itu. Iya. Apakah rezeki itu juga cuma harta gitu saja Bu Aisyah? Kalau menurut pandangan panjenengan pripun? Ya rezeki itu semua apa saja yang terima namanya rezeki. Oh, gitu. Apa saja yang terima itu namanya rezeki. Ya ilmu, ya mungkin kesehatan, ya termasuk juga kenerangan hati kita itu rezeki dari Allah. Anak yang soleh, apa kita punya pasangan setia itu rezeki juga. Okay. Jadi jangan bilang si nengsak yang seharta apa yang rezeki jangan jadi saku ada yang dompet enggak. Semua yang kita terima itu jadi kita kembali ketika kita lahir tidak punya apa-apa, sekarang apa kan semua itu adalah rezeki dari Allah. Makanya bagaimana itu harus kita gunakan dengan sebaik-baiknya sehingga nanti membawa kebahagiaan kita dunia sampai akhirat. Karena itu. banyak yang beranggapan dapat rezeki itu dapat harta Selaku benda, berkaitan uang, dengan ya. uang, dengan Ya. kepemilikan seperti itu. Tapi ternyata ilmu Itu yang rezeki, bermanfaat, iya. anak yang solih-solihah maupun teman-teman mungkin Iya, teman-teman yang mengelilingi yang kita iya, juga termasuk rezeki bagi sahabat kita. yang setia, sahabat yang soleh itu semua sahabat itu juga jadi rezeki bagi kita semua itu. Jadi tidak hanya harta seperti itu. Dan sesempit itu kita memandang rezeki itu. Ya. Coba dalam kaitan ini kita kan masalah harta yang kita bahas ya. Jadi memang rezeki berupa harta ini bagaimana kita menyikapinya secara benar tadi. Betul. Dan sampai kita itu dengan harta kita salah menyikapi sehingga menjadi celaka. Makanya harta ini selain sebagai rezeki juga sebagai ujian. Betul. Ya, ujian ya. Al-malu wa banun itu adalah fitrah dunia itu jadi sebagai perhiasan dunia ya. Artinya sesuatu yang menggiurkan ya, perhiasan menggiurkan ya. Dan juga melalaikan, melenakan juga. Makanya hati-hati dengan harta. Okay. Gitu. Karena kalau kita nggak pandai-pandai menyikapi maka bisa membuat kita celaka juga ya. Jadi ketika diamanai harta benda itu tergantung siapa yang memegang seperti bisa itu. jadi bermanfaat, bermaslahah bagi umat seperti itu. Dirinya keluarganya ya, bisa jadi malah jadi madorot. Seperti itu. Jadi harus pintar-pintar memanage menggunakan harta titipan Allah. Ya.
Makanya harta itu juga apa ya, punya yang harus kita waspadai ya, ada penyakit harta itu ya. Di antaranya Cinta dunia. cinta dunia, dia apa menjadi kikir ya. Betul. Karena dia selalu sangat mencintai harta, sehingga itu ya dia Rasa milik merasa saya milikku. Ini karena apa, usaha saya sendiri, milik saya sendiri, ngapain kok repot-repot ngasihkan orang, enak teman, nah itu loh. kan dia tadi seperti itu penyakit harta dia membuat orang kikir ya. Kalau dia enggak punya apa ya, tentunya dia tidak punya iman ya, dia menganggap itu kan miliknya sendiri. Padahal titipan dari Allah tadi, makanya harus mau berbagi sebagainya itu. Jadi kikir nanti mengapa termasuk penyakit harta? Karena orang yang kikir nanti ya, harta yang dia simpan dan dia nanti oleh-oleh akan dikembalikan lagi nanti berupa api neraka. Ini jadi beban juga nanti seperti itu ya. Jadi kita pun punya harta ya, harus bagaimana pandai-pandai kita menggunakan tadi untuk selain untuk gunakan diri pribadi, keluarga, juga berbagi dengan yang lain yang mereka punya hak itu ya, sehingga nanti kita selamat dengan harta tadi gitu. Intinya kalau di dalam harta yang kita hasilkan itu tidak murni milik kita, harus ditasyarufkan, ada bagian orang lain di dalamnya, seperti itu. Ketika harta itu sudah memenuhi nisab, kan ada hak orang lain ya. Makanya kita, kalau tidak diberikan ya berarti kan kita katutan ya, istilahnya apa ya, kita itu juga nanti ikut kita makan kan, haknya orang lain ya, itu. Ibarat aliran darah ketika tersumbat kepada si kaya juga akan stroke seperti itu perekonomian ya Bu Aisyah. Iya, makanya Islam itu sangat apa ya, sangat generus dan menyelamatkan Islam itu. Makanya ada zakat sebagai untuk menyelamatkan sang miskin ya, menyelamatkan yang miskin dengan zakat tadi kan seperti itu. Sehingga bagaimana kita itu ya, dalam Islam itu kan sebuah komunitas itu saling mendukung, saling memberi, saling menguatkan begitu. Makanya adanya zakat, infak itu kan dia yang kaya membantu yang miskin, sampai ujungnya kita sama-sama kita semuanya ahli surga gitu. Kan bukan hanya karena harta, kayak kesukaan tidak hanya karena harta saja kan gitu. Jadi bagaimana harta juga membawa surga seperti itu. Jadi sebagai biasa jangan sampai harta melenakan kita ya, karena mencari harta kemudian kita lupa diri ya, bahkan mungkin lupa waktu. Kadang sampai orang Jawa bilang apa, sikil pakai kepala pakai kaki itu ya, itu kan karena sirah digawe sikil digawe sirah ya, karena saking cinta harta sehingga tidak lupa akan dirinya, bahkan menjadi budaknya harta kan itu. Jadi jangan sampai. Jadi ini juga sebagai ujian, artinya tadi diuji apakah dia dengan harta bersyukur atau tadi dia kufur tadi juga iya. Jadi diuji oleh Allah dengan harta tadi ya, harus waspada ya. Juga selain itu harta itu waspada boros. Biasanya orang tuh kalau punya harta banyak, dia sok-sok ini kok kebablasan ya, karena dia masa punya sehingga sok-sok berabra tanpa perhitungan. Aduh, kan tidak benar juga. Jadi kita tidak boleh sekarang punya kalau kita boros, kan tidak boleh. Jadi kan harus tengah-tengah antara boros dan kikir tadi, tengah-tengah. Salah satu ya seperti itu ya. Ini dalam harta kita harus jangan boros juga jangan kikir ya. Jadi setengah-tengah. Nah, jadi kalau boros untuk sedekah tidak apa-apa. Tapi kalau bahas untuk kita sendiri malah buang-buang itu enggak. Itu kalau konsep kikir sama hemat itu tentu berbeda ya Bu Aisyah. Iya. Memang sama-sama gegem ya. Cuman memang konteksnya berbeda. Kalau Bu Aisyah bagaimana pandangannya panjenengan tentang konsep hemat dan juga kikir? Iya. Kalau kikir itu kan dia itu tidak mau memberi untuk orang lain. Oh, seperti itu. Ya, itu. Tidak mengeluarkan harta untuk orang lain, dan itu namanya kikir. Kalau hemat itu kan ya itu dalam rangka untuk meminit sebuah harta tadi sehingga tidak boros tadi kan, dihemat ya itu. Tapi digegemnya tadi gegem dalam rangka untuk tadi biar mencukupkan, mengelola dengan hemat seperti itu. Tapi jadi kalau untuk diri sendiri dia hemat, tapi untuk orang lain dia ndak kikir itu loh, seperti itu sebenarnya ya. Jadi juga jangan sampai kita tuh kikir dengan diri sendiri, kikir ya, jadi punya tapi nggak mau pakai karena saking nih jadi beda. Jadi kikir itu nggak mau untuk orang lain seperti itu. Jadi harus wasatiyah tadi, tengah-tengah ya, tidak beralgo ya, secukupnya, jadi proporsional seperti itu ya. Jadi kita tuh memang kita gunakan itu karena kita takut juga ya kan, alhaakumut takatsur ya, jangan sampai kamu itu jangan melarikan kamu karena kamu bermegah-megahan dalam harta. Jadi saya gini, saya membeli ini karena butuh ya, atau karena hanya status sosial, atau hanya karena berbangga-bangga.
kan hanya untuk mungkin atakasur ya, tapi bangga tuh, mungkin Megah-megahan. untuk apa jur-juran, gitu. Jur-juran, Yang ya. seperti itu terus, jadi kita harus takut itu ya. Jadi pertimbangannya adalah butuh ya, memang kita butuh atau kita hanya sekedar untuk tadi Lapar ya, mata, nggih, gitu. untuk pamer untuk pamer ya, itu harus perhatian. Jadi kalau yang jelas kalau untuk pamer nanti kan membuat lalai kan, Ya. jangan sampai kita tuh membeli sesuatu karena ingin pamer, ingin jur-juran, ya ingin bermegang saja, enggak, itu yang enggak boleh. Jadi kalau butuh kan mahal dan kita mampu, mengapa tidak? Oke. Dan itu kita butuh. Sekalipun itu mahal yang mahal itu nggih. Tapi kalau kita enggak butuh, hanya sekedar nggih apa untuk pajangan, itu lagi yang nanti kan diminta tanggung jawabnya itu loh ya. Itu yang berat ya, Bu Aisyah. Iya, tanggung jawabnya itu yang berat itu. Aduh, ini warning bagi ibu-ibu yang tukang Jangan sampai menumpuk iya. tas, Jangan sampai iya, sepatu, baju, kalau dimintai pertanggungjawaban nah, ya semua diminta alat-alat itu. dapur seperti itu ya. Jadi harus jangan hanya apa ya, hanya semacam kita hanya apa istilahnya Mbak itu Par mata seperti itu, Iya, gaya-gayanan gitu. Kalau Iya, orang iya. sekarang seperti itu. jadi numpuk-numpuk ya, Oke. untuk koleksi Numpuk. saja Koleksi, ya, itu kan betul. juga enggak pas lah ya. Jadi kita harus bagaimana biar apa yang kita punya ini manfaat untuk orang lain seperti itu ya. Jadi makanya terakhir ya, harta itu sebagai bekal ibadah, jangan Betul lupa sekali. itu. Jadi apa yang diberikan itu harus bekal ibadah kita, karena memang sebenarnya tujuan manusia hidup kan untuk beribadah kepada Allah kan. Itu gimana implementasinya ya, kita ini apapun yang kita berikan Allah ini harus dijadikan bekal ibadah. Kalau kita lihat firman Allah ya, surat Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman kan, wabtagi fima ataqallahu darul akhirata wa tansa nasibaka minad dunya. Ya, ayah ya. Jadi apa kata Allah? Wabtagi, maka carilah oleh kalian fima, dengan apa yang ataqallah Allah berikan kepada kamu ya, darul akhirata, untuk darul akhirah. Iya. Allah dulu darul akhirah nggih, untuk akhiratmu, darul akhirahmu. Tapi walatan sanasi bagaimana itu, tapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia. Coba. Allah di sini ya, masalah akhirat didahulukan dan menggunakan kalimat aktif. Ya enggak? Kan mencari itu aktif pasif. Mencari. Ya, kan aktif. Berarti kita itu untuk akhirat harus kita, kenapa kita akhirat darul Allah? Karena memang kita itu hidup yang sebenarnya ada di akhirat. Betul sekali, Di dunia hanya sementara, paling akhirat pol selamanya. Iya, kita di dunia paling pol berapa? 80-90 jangan ngoyo sekarang ya. Sudah. Ngoyo. Mungkin 60-70 gitu. Sebenarnya itu jadi ya tidak lama kan. Betul. Ya itu jadi tidak lama. Sebenarnya itu khalidina fiha kan gitu. Jadi makanya akhirat harus dahulukan, karena akhirat itu tujuan akhir kita. Jangan lupa, dunia hanya sementara, hanya mampir ngombe kan gitu ya. Jadi maka harus akhirat. Kata harus, makanya untuk akhirat itu harus tadi wabtagi, mencari untuk apakah akhirat itu. Semua untuk darul akhirat apa? Fima ataqallah, apa saja dari Allah itu. Apa ya, semua saja. Diberi Allah kita waktu, diberi umur tadi, diberi kita mungkin jasmani yang lengkap nggih, ndak catat misalnya jasmani yang lengkap. Kita diberi Allah mungkin ilmu, diberi harta. Semuanya adalah untuk bagaimana Bekal akhirat. sampai ke akhirat. Ya hanya di dunia saja, rugi nanti. Makanya niatnya semua jadi ibadah kepada Allah seperti itu. Jadi punya harta pun juga arahnya ke sana. Gimana harta biar sampai akhirat? Ya dititipkan ke anak yatim, dititipkan ke saudara tetangga, dititipkan mungkin ke masjid. Kan sampai ke akhirat. Tapi kalau jangan mungkin Mbak Ani punya harta ditaruh di bank, nyampe enggak ke akhirat? Buatan kayak yang biasa. Malah kebobol nanti habis tuh. Habis Seperti nanti. itu. Ya, jadi harus arahnya ke sana. Jadi semua pun dalam rangka untuk akhirat ya. Sementara wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kamu lupakan bagianmu dunia. Malah dia apa? Wala tansa, jangan kamu lupakan. Ya. Artinya apa? Lupa itu kira-kira pasif atau aktif Mbak? Nasib. Pasif kan. Artinya ya itu kita pasif pun kita sudah ya tidak perlu ngoyo-ngoyo, sudah dapat lah dunia itu. Saya berhak kita dapat bonus dunia nggih. Jadi seperti itu. Kita boleh makan sate yang enak, tidur kasur yang itu memang itu di dunia. Kita jangan berarti sampai mikir akhirat akhirnya kita tidak mau dunia. Itu enggak boleh juga. Kita punya bagian dunia juga, kita nikmati itu nggih. Seperti itu. Ya tapi jadi pasti Allah tadi kan sudah datang nggih, pasti ada dunia itu. Jadi yang kalau akhir harus sampai tadi mencari, nerutuk orang Jawa bilang nggih, kudu nerutuk golek untuk ada seperti itu, aktif untuk akhirat. Dunia insya Allah akan ngikut kan begitu ya, pasti ya seperti itu, pasti Allah berikan dan kita gunakan sebaik-baiknya jadi untuk akhirat kita. Itu prinsipnya. Jadi semua dalam rangka untuk ke negeri akhirat. Insya Allah dengan begitu kita akan selamat. Tinggi. Dunia juga dapat, akhirat juga dapat seperti itu. Ya.
Jadi intinya ketika kita mengutamakan kepentingan akhirat, maka dunia juga mengikuti nggih Bu Isa. Iya, mesti insya Allah Barang kan siapa ikut. yang mendahulukan kepentingan akhirat, maka dunia juga akan mengikuti seperti Itu kata orang Pak, banyak kita nandur padi ya, kan rumput masih ikut Ya. tumbuh juga. Dan nandur rumput, dan nggak mungkin padinya akan Iya. tumbuh kalau begitu ya. Jadi jangan terbalik ya, Iya. teman-teman yang mungkin pendengar podcast Dan Kementerian nikmat dunia Agama. ini kan apa ya? Hanya 1% ya dari Iya. nikmat Allah semua itu ya. Jangan kau gadekan. Iya, jangan sampai kamu gajah 1% ini untuk 90% yang lain, nanti di akhir kan 90% Ya, masih betul. banyak lagi. Makanya sampai dikatakan surga itu tidak bisa dibayangkan, kan nikmatnya bukan main loh. Indahnya, Wah, 99% nikmatnya. dari yang ada di dunia kan tidak mungkin, tidak kebayang lah gitu seperti itu. Makanya jangan sampai kita berusak persen, yang 99 akan yang hilang. Ditinggalkan. Iya, hilang yang 99 itu. Jadi kita harus bagaimana benar-benar menggunakan nikmat dunia ini untuk akhirat semuanya. Itu jadi seperti itu. Sesuai ya tentu dengan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah, sehingga kita selamat dunia juga sampai akhirat seperti itu. Jadilah hamba yang bijak, jadilah hamba yang cermat gitu. Jadi jangan sampai meninggalkan 99% yang di Iya. akhirat hanya untuk 1% saja. Kan rugi. Jadi orang yang rugi nanti nggih. Iya, iya, Jangan seperti sampai itu. merugi teman-teman. Itu kan cara membelanjakan harta benda yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Nggih. Ya, tadi harus bijak, Harus tadi tengah-tengah, Oke, tidak harus boros, tengah-tengah, tidak tidak boros, kikir, tidak dan juga harus apa itu Sesu- mengambil iya. bagian dari dunia. Jangan Iya. sampai akhirat terus tidak kita dibelanjakan. ya, kita tidak Pikir menikmati untuk diri dunia sendiri, ya. makanya gitu itu Kita juga boleh keliru. tidak menikmatinya, boleh menikmati dunia itu juga Oke. boleh saja kita Betul. nikmati itu ya. Yang pertama dan utama kalau menurut hemat saya nggih, membahagiakan diri kita dulu, bisa memaafkan diri kita dulu, baru bisa ke orang lain seperti itu nggih. Jadi menularkan energi positif kepada orang lain. Ya kalau Oke. untuk harta itu ya kita gunakan untuk Oke. diri dan keluarga itu secukupnya. Secukupnya. Jadi ya tidak perlu berlebihan. Jadi karena apa? Jadi tanggung jawab sama Allah itu loh. Betul. Ketika mau Oke. tidak boleh sampai boros, sampai bermegah-megahan, akhirnya membuat jor-joran, karena malah juga membuat tonggo ini malah malah itu jadi kita Iri gitu. iri kan, buat orang iri Dengki. jangan sampai jadi jangan sampai buat orang iri itu, jadi karena kita karena sikap kita kan, jadi Iya. dan bagaimana pandai-pandai membelanjakan dengan benar tadi ya proporsional lah seperti Iya. itu ya. Kalau memang butuh ya tidak masalah ya, jadi sesuai dengan kebutuhan kita, Sesuai dengan kebutuhan hidup kita. kebutuhan kita seperti itu, kita cukup kebutuhan kita ya, untuk diri keluarga cukup ya, tidak berlebihan. Kemudian selanjutnya sisanya gunakan untuk investasi akhirat. Betul. Setelah itu kan Jadi kita. sebenarnya terkadang nggih Bu Aisyah, sikap orang lain terhadap kita itu juga tergantung kita sendiri. Iya. Seringkali kita bermegah-megahan terus kayak pamer seperti itu, akhirnya tetangganya jadi julid. Iya. Sudah selida Akhirnya seperti iya. itu. Akhirnya Itu seperti mungkin itu. Karena Nggak iya. kan mengundang iri akhirnya Iya, itu betul. nggih. Biasanya kita membuat orang iri ya, kita kan sak madyo, orang Jawa bilang sak madyo. Oke. Jadi bersikaplah sewajarnya saja. Iya. Jangan berlebih-lebihan. Dan luar biasa Apapun namanya sekali lebihan Bu itu tidak Aisyah. pas. Tema kita pada siang hari ini tentang manusia Manusia dan dan juga harta. harta. Dan mudah-mudahan pendengar yang ada di rumah, Bapak Ibu, saudara-saudari, bisa mengambil hikmah dari penjelasan dari Ibu DRA Hajah Siti Aisyah yang sangat menarik pada kesempatan kali ini. Akhirnya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.